masyarakat Bandung, tapi satu sisi juga itu perusahaan lingkungan, terjadi penurunan tanah karena pada saat bangun hotel air tanah terserap dengan begitu banyaknya. Betul. Karena menurut saya baca di link juga terjadi penurunan tanah hampir 40. Ya kan itu RTH-nya juga belum tercapai ya. Misalnya ruang hijau ya, yang harusnya 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Eka? Baik. Kemana aja nih? Ya, Sampurasun. Oh, Rampes. Ya. Gimana sehat, ada. Ya, tiap hari rutinitas. Saya udah menyatu dengan alam di sini, Mbak Riri. Jadi tiap hari ya lihat-lihat sawah, ngontrol varietas padi, ada ikan, pengembangan ikan lokal begitu kan. Nah, ini Minapadi tuh, lalu ke hutan, ya pokoknya sehat lah. Oh iya. Jadi Pak Eka aktivitasnya itu setelah tidak menjadi anggota dewan ya, karena terakhir itu Pak Eka menjadi anggota DPR RI. Itu tahun berapa tuh Pak? Saya dulu kan ketua DPRD 2004 ya. Dari situ ke DPR RI. Dari tahun berapa tuh? 2004-2009. Nah, dari rentang waktu 2009 sampai sekarang itu kegiatannya apa saja tuh Pak Eka? Saya lebih memenuhi sebuah janji dan tuntutan secara moral ya, tentang ada agenda yang tertinggal, yaitu kembali kepada basic tata nilai ya. Dalam hal ini salah satunya ya soal kearifan lokal. Jadi saya fokus berkomunikasi dengan para olot masyarakat adat, lalu kita juga terus memperhatikan aspek-aspek lingkungan di urusan das, di urusan hutan. Citarum itu ya Pak ya? Ya, diantaranya jadi ketua Forum Das Citarum waktu itu ya, terus juga membentuk institusi Gerakan Hejo yang... Apa itu Gerakan Hejo itu Pak? Ya, satu kemauan dasar dari kesadaran dari aspek budaya ya. Jadi ada pepatah orang Siliwangi, lamun hayang hejo kudu hejo, artinya kalau mau menanak nasi yang kalau mau sejahtera ya harus hijau. Jadi ada variabel antara lingkungan yang bagus dengan ketahanan pangan ya. Nah, oleh karena itu kita namakan gerakannya Gerakan Maksudnya Hejo. Itu NGO ya? Ya semacam LSM, itu ya, semacam itu. Dan kebetulan waktu itu ada perhatian dari tamu saya, orang Prancis ya, Mr. Saladin, memberikan lambang, menyempurnakan lah dengan lambang pakis itu. Menurut dia justru berangkatnya kearifan lokal Sunda ini yang namanya pakuan itu dulunya dari pohon pakis ya. Makanya Gerakan Hejo lambangnya pohon pakis. Ya, saya pernah lihat ya. Itu adalah sebuah pohon yang hidup di kemiringan, di tebing-tebing, dan dia kuat walaupun kemarau panjang ya. Tetapi juga dia sangat ramah terhadap air ya. Jadi dan namanya pakis. Nah, sekarang dari pensiun dari 2009 ya Pak ya? 2009 dari Pak Eka berkancah di dunia politik, kemudian terjun ke isu lingkungan. Apakah Bapak sekarang masih mengkritisi dunia perpolitikan di Indonesia saat ini, apalagi sekarang mau pilpres Pak? Kira-kira? Saya kira mana yang hobi, mana yang kebutuhan ya. Apa politik yang hobi begitu atau masalah? Karena kalau isu lingkungan itu kan tidak lepas daripada politik, pada kebijakan ya Pak. Artinya kan politik dalam pengertian kenegaraan ya, yang dasarnya tetap bahwa sikap negarawan saya harus tampil, tetapi ada hal-hal teknis sesuai dengan sebuah katakan permintaan atau ada orang yang minta satu bantuan tentang bagaimana mengunggulkan sebuah program misalnya. Apa yang Bapak kritisi dari kebijakan tentang lingkungan pada saat ini? Ya, kita mengalami khususnya di Jawa Barat. Ya, saya kira ya kita mengalami sebuah penurunan, lalu kemudian juga kualitas hidupnya ya, bukan semakin hari tidak semakin baik. Ya kan aspek lingkungan banyak. Contoh induknya dari lingkungan ini kan masalah hutan. Hutan juga semakin hari kan semakin berkurang ya, dan dampaknya sudah kita rasakan. Kalau musim hujan banjir di mana-mana ya, bahkan sudah sampai ke Gedung Sate nih Bu Riri. Airnya sudah sampai ke ruangan Gedung Sate. Artinya secara itu sudah ekstrim ya, tingkat pengendalian
Sebab dalam rumus apapun yang bisa mengendalikan air, baik itu untuk menghadapi banjir maupun untuk tidak kekeringan, itu adalah pohon. Kebijakannya yang Bapak kritisi apa? Ya bisa banyak sampai satu poin aja Pak, yang itu emergency air bisa sampai ke gedung kita tidak pernah konsisten dengan aturan yang kita buat. Ya seperti misalnya KBU. Ya kan KBU tetap ada kriterianya, ada aturannya. Jadi mulai contoh di depan gedung sate, kok bagaimana berapa danau yang hilang di Jawa Barat, mulai situ Aksan, situ Bagenit, sekarang situ Ciburu, dan danau yang ada di pinggir Lapang Gasibu, yang dulu saya waktu ketua DPRD merekomendasikan hutan untuk menjadi hutan kota, dan betapa indahnya. Coba bayangkan di titik kota di kantor gubernur ada danau lalu dipelihara sebagaimana kita lihat di Vietnam misalnya, banyak danau-danau. Ini justru diuruk jadi gedung DPRD, jadi hotel Pullman. Iya, hotel itu ya. Ya betul. Nah, itu kan ketidakkonsistenan kita. Terus KBU misalnya. Ya kalau tanya kenapa banjir di bawah, ya karena memang cekungan Bandung di daerah hulunya rusak. Jadi kalau kita tanya, mungkin aturannya udah benar lah, tetapi menjalankannya konsisten nggak? Dan yang mulai siapa? Ya itu kan yang memberi izin. Jadi jangan menyalahkan rakyat, tapi yang membuat regulasinya, yang mengizinkannya yang harus kita mintakan pertanggungjawaban ya. Ya kembali ke Bapak yang sebutkan tadi hotel Pullman itu dalam tanda kutip ya. Itu tuh sebetulnya kasus yang tidak pernah selesai dari dulu pro kontra, tapi kemudian tiba-tiba jadi. Ya itu karena pendekatannya mendungu ya, artinya kan bego. Nah itulah negara hadir, seperti rekomendasi dari BPN, dari salah seorang deputinya atau dirjennya yang mengatakan ini harus dipotong karena ketinggian, kan itu juga tidak digubris. Ya saya harus konsisten terhadap itu ya. Nah itu kan bagian secara ekstrim, belum apalagi yang di pinggir-pinggir ya, Bu Riri. Ini kan di pusatnya, pusatnya kekuasaan. Itu aja sudah seperti itu, apalagi yang di pinggir. Jadi kita tidak heran kalau Jawa Barat secara umum mengalami istilah kami ya, maaf, darurat lingkungan ya. Belum masalah sampah yang memang tidak pernah kunjung selesai juga, sudah menelan korban. Lalu darurat lingkungan memang kita lihat gini misalnya masalah banjir, darurat lingkungan. Nah sekarang itu Bandung itu menjadi pusat pariwisata ya Bapak tahu kan, banyak hotel per berapa meter hotel di mana-mana. Kita lihat di Jalan Riau itu sepanjang jalan itu hotel beton. Nah kapasitasnya di mana kita pada saat membangun hotel, satu sisi untuk pariwisata, untuk PAD masyarakat Bandung, tapi satu sisi juga itu perusakan lingkungan, terjadi penurunan tanah karena pada saat bangun hotel air tanah terserap dengan begitu banyaknya. Betul. Karena menurut saya baca di link juga terjadi penurunan tanah hampir 40. Ya kan itu RTH-nya juga belum tercapai ya. Misalnya ruang hijau ya. Yang harusnya 30%. Kenapa sih mesti ada cerita beli-beli lahan begitu di mana-mana? Padahal bantalan sungai misalnya Cipagalo atau Cingisen atau apa kan bisa untuk pengimbangan ya. Nah ini juga masih belum tercapai. Jadi saya kira Bandung bukan lagi lautan kota kembang, sudah berubah ya, menjadi lautan manusia dengan tingkat pertumbuhan yang begitu hebat, dan saya kira penanganan sampahnya tadi masih primitif kita betul. Masih belum teratasi. Nah ini bagian yang memang menjadi perhatian tajam saya terutama, dan saya ngotot di soal sampah. Contoh juga soal Citarum ya, Bu Riri. Dari dulu kita kan divonis menjadi sungai terkotor sedunia. Kita bikin audit dengan teman-teman dari LBHI, dari mana-mana, Saudara Asro waktu itu mengaudit dari tahun 2002 sampai 2012. Dalam kurun waktu 10 tahun ini hampir 30 triliun lebih. Dana APBN, APBD, lalu ada World Bank yang masuk ke situ. Tapi kan Citarum sebagai sungai terkotor. Jadi saya ibaratkan gadis manis di Prokorsa bareng-bareng. Citarum sudah agak ini Pak. Ya itulah karena akhirnya kita mendesak waktu itu dan memberi masukan ke pihak pusat supaya ini ya artinya maaf,
pemerintah daerah wajib untuk tidak diberikan kepercayaan lagi, jadi harus diambil, makanya keluarlah kebijakan presiden ya, dan sekarang alhamdulillah kan sudah mulai agak bagus ya Pak ya. Agak membaik. Nah itu bagian-bagian yang memang menjadi perhatian kita. Sampah kita belum selesai. Nah itu sampah Pak yang tidak pernah selesai. Ya kita miris lah, peradaban kita semakin menunjukkan, dan produksi sampah kan tiap hari. Orang lahir saja bayi sudah memberikan bobot sampah ya, minimal setengah kilogram Pampers atau apalah alat beda dengan zaman kita dulu. Kenapa sampah tidak pernah selesai Pak? Kalau saya melihatnya bukan tidak ada teknologi, bukan juga tidak ada sebuah kemampuan. Ya kalau masyarakat kan ya pasti nurut saja. Jadi ini ada dalam lingkaran masyarakatnya sendiri, masyarakat kita yang kurang. Jangan menyalahkan masyarakat. Contohnya begini, ketika masyarakat diminta atau diberikan program Kota Bandung ada Kang Kisman misalnya, kan nurut. Organik, anorganik, dipisah di rumah. Istri saya juga mau bagi-bagi di rumah. Lalu dibawa ke TPS. Betul. Sudah di TPS yang mencampurkan siapa? Kan bukan masyarakat. Ya petugas. Dalam hal ini dinas yang terkait yang mengurus itu. Kan kebobodoran. Ya, artinya kan setelah itu diangkut-angkut, dikelilingkan. Adalah ketika Pemda mengeluarkan suatu kebijakan, ketika kebijakan itu diaplikasikan di masyarakat, tapi kemudian tidak siap dengan penanganan. Bukan tidak siap, tidak konsisten. Dan memang sepertinya mau dipelihara ketidakberesannya. Karena ya itu ada apa gitu kan? Ada apa jadi oleh sendiri tidak bisa diselesaikan, oleh orang lain nggak boleh. Jadi aja dipakai mainan-mainan, beli oli, beli mobil baru, angkut. Bagaimana bakteri dikelilingkan, ya. Dan ingat ya, dulu waktu meledak Bandung ini, Sarimukti? Bukan, sebelum Sarimukti, waktu kasus di tiga emas, segitiga emas di mana daerah Lewi Gajah, yang menelan korban itu berapa ratusan manusia kan yang meninggal. Akhirnya panik dan Bandung menjadi lautan sampah. Saya waktu itu masih di DPR RI. Lalu memberikan masukan ke wali kota Pak Dada waktu itu. Akhirnya disanderalah Sarimukti. Dan bicaranya hanya 4 tahun. 4 tahun. Harusnya sudah tutup ya Sarimukti? Bukan hanya tutup ya, sudah harus. Kok sementara selesai. Jadi sementahun. Sekarang sudah menghabiskan berapa gubernur. Pak Dhani Setiawan 1 periode, Pak Ahmad Heriawan 2 periode, ditambah Pak Emil sudah mau berakhir. Coba, berarti 20 tahun. Ya tanya, sekarang katanya mau dipindahkan ke Legok Nangka. Kan sama saja. Ditanya ke DPRD, kapasitasnya cuma 2.000 ton sehari. Lalu sampah Bandung Raya berapa? Kan 8.000 ton. Kan pembodoran semua. Ya, dan tidak selesai-selesai. Udah berapa tuh uang negara yang masuk ke mana? Ke Legok Nangka sekarang. Mulai kasus pagar lah, kok jadi aneh-aneh begini. Nah, ini menurut saya satu, kita mengusik peradaban. Saya bukan hanya dari sisi politis ya, melihat itu sebagai regulasi, tapi dari peradaban. Ini kan sesuatu yang terus berproduksi tiap hari. Kenapa sih tidak selesai di hulu? Kenapa mesti diangkut-angkut? Kenapa mesti pakai TPA? Mau sampai kapan? Mau berapa hektar lagi hutan akan bernasib seperti Sarimukti? Emang tidak ada ITB, ada UGM, ada UI, perguruan tinggi apa di Indonesia yang mungkin mampu, tapi persoalannya kenapa sih tidak selesai? Nah ini Bu Riri ya, yang tidak beres-beres yang seperti ini. Merahnya sudah kelihatan ya. Itu kalau tidak ada konsistensi dari pemegang kebijakan. Ya saya tidak lagi ada suatu hambatan psikologis ya, dan memang kita juga ya, saya diundang oleh DPRD ya, hadir, datang, dan saya memberi masukan. Saya tidak a priori terhadap pemerintah ya, tetapi ya mari kita secara objektif melihat satu kondisi yang sebenarnya. Jadi usulan saya soal sampah, selesaikan di hulu dan libatkan masyarakat, jangan jadi objek. Dan masyarakat juga sudah punya kesadaran, ada teknologi, ada suatu rekayasa yang mampu. Masa hanya sampah aja kita tidak mampu? Udah 70 tahun lebih kita merdeka. Masa Pak Eka mau pegang kebijakan lagi Pak, terjun ke dunia politik lagi untuk jadi wakil rakyat agar bisa mengimplementasikan? Karena kalau sekarang kan mungkin hanya teriak-teriak gitu, tidak bisa ya, tidak sama. Pengabdian kan sama. Pengabdian kan tidak harus
ada di DPR, ada di badan perwakilan saja, bisa atau tidak jadi pejabat. Ini juga kan bagian. Saya kira kita dalam konsep berbangsa bernegara tidak harus ada dalam posisi formal, misalnya jadi pejabat eksekutif atau ini. Saya kira jadi masyarakat biasa pun yang penting kan pemikiran kita dan ada satu kepedulian. Bahkan kita sekarang lebih punya kepuasan sebab kita juga tidak merasa membebani dan tidak punya kepentingan ya. Nah itulah Bu Riri ya, saya kira dimensi-dimensi selama ini termasuk juga aspek-aspek yang berkaitan dengan kearifan lokal yang memang menjadi satu kebutuhan kita sebagai jati diri sebagai bangsa. Terima kasih Pak Eka atas waktunya. Mungkin ada masukan untuk pemerintah atau untuk masyarakat? Ini masukan untuk kita saja untuk Jadi kita semua. Mari kita Bu Riri teruskan diskusi ini untuk membahas masalah yang tidak atau yang belum beres ya. Jadi kalau boleh ke depan kita bikin forum yang namanya kongres. Apa itu Pak kongres? Kongres ngawangkong ya. Nutu beres-beres. Ya itu mah bisa budaya, lingkungan, politik, hukum, termasuk kemanusiaan, intoleransi dan sebagainya. Pokoknya nutu beres-beres kita obrolin. Ya Pak ya, semuanya dibahas di sini ya di podcast ini ya. Terima kasih Pak Eka atas waktunya atas waktunya dan masukannya. Mudah-mudahan statement Pak Eka bisa untuk kebaikan dan kemajuan Jawa Barat, khususnya Bandung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampurasun. Sampurasun Pak.